Yesus, saya memuji-Mu. Tuhan, karena kasih-Mu di dalam diri kami, karena kasih-Mu di dalam diri kami, kita boleh sukacita berjalan-jalan ini. Dan hari ini kami serahkan padamu, berkati kami, supaya kami lebih mengenal-Mu dengan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayo damai sejahtera saudara-saudara semua. Mari kita merenungkan 1 Yohanes pasal 4. Dan saya ingin membuat satu tema yang berbeda tapi tidak bisa melakukannya. Jadi jangan melihat satu tema yang biasa ya, supaya lebih memahami, mengasihi Tuhan, mengasihi manusia dan memahami. Dan didengar sangat kuno. Dan karena ini 1 Yohanes yang dibicarakannya ini, itu perintah yang baru dan perintah yang lama. Dan selalu terus diulang-ulang memberitakan berita ini. Jadi bersama pertama, saudara-saudara semua, yang kekasih, jangan percaya akan setiap loh, tetapi ujilah loh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dari pergi ke seluruh dunia. Itu membicarakan tentang roh. Dan ini terus lagi yang pasal ketiga yang terakhir, yaitu kita semua. Karena roh yang tinggal di dalam tiga itu yang diberikan kepada kita, yaitu roh yang diberikan kepada kita, yaitu perjanjian yang aslinya tidak ada kata roh. Karena kita tinggal di dalam Tuhan dan tahu Tuhan memberikan roh ini kepada kita. Dan kita masuk di dalam pasal yang keempat. Jadi bagaimana kita bisa memahami roh ini benar atau tidak benar dan kita percaya. Dan kita percaya maka bisa mengikutinya. Dan kita mesti membedakan, kalau merasa benar, baru bisa pergi untuk mengikutinya. Jadi di sini membicarakan seluruh roh tidak boleh percaya, karena ini berbeda, ini sangatlah penting. Itu tidak pedulikan dengan keadaan saat itu. Dari sini yang sekelompok ini percaya pada Yesus dan tidak percaya kalau Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia. Jadi melihat Yesus disalib di kayu salib suatu gambaran. Jadi pandangan ini untuk dipahami. Jadi juga banyak yang tidak memahami. Dia berkata dia bukannya hanya mewakili orang dalam sebagai manusia di dalam kayu salib disalib. Jadi di sini ini kita mesti membedakan, yaitu tentang kebenaran dan mesti mengakui Yesus menjadi manusia turun ke bumi. Jadi sebelum kita mengasihi Tuhan, kita mesti tahu kebenaran ini. Jadi bagaimana kita membedakannya? Jadi ada satu waktu yang tepat dan waktu yang sangat istimewa ya. Jadi seperti kita bernubuat, ada penglihatan
Jadi setiap keagamaan yang berbeda akan memakai suatu roh yang berbeda. Dan kamu berkata dan bertanya padanya, apakah kamu percaya Yesus Kristus ada anak Tuhan dan datang ke bumi menjadi manusia? Ini adalah suatu kesempatan yang istimewa. Ya, Yesus berkata, firman-Ku adalah kehidupan dan hidup. Firman ini dan firman kita itu manusia yang berbicara, juga ada rohnya, tapi tidak ada kehidupan. Jadi kita sekolah Shower Cross itu ada perkataan yang baik, yang kata-kata yang berbuat kata yang berkat. Jadi kata-kata ini bisa untuk introspeksi rohnya. Jadi mesti sangat sensitif baru bisa membedakan. Yang Yesus berkata pada Petrus ini bukannya menurut kedagingan. Ya, ini bagaimana menguji kata-kata yang dari roh. Dan Petrus berkata Yesus ada anak Allah yang hidup. Dan di saat Yesus berkata ingin disarib kayu sarib, dan Petrus berkata tidak boleh, maka Yesus berkata, setan, kamu menyala dari sini. Jadi setiap kita manusia berbicara banyak artinya yang di belakang. Jadi yang paling utama itu roh ini, apakah kita percaya kalau Yesus adalah anak Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia? Jadi kita memang mengakui kalau kita milik Tuhan. Jika tidak mengakui berarti bukan milik Tuhan. Ya, berarti milik antikristus. Jadi membawa satu hari yang berbeda. Ayat kelima, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kita milik Tuhan, mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan dan mendengarkan kita. Barusan yang kita bicarakan, kita membicarakan tentang kebenaran. Ya, ini membicarakan bagaimana kita taat. Di sini milik siapa dan mendengarkan siapa. Milik dunia akan mendengarkan dunia. Yang mengenal Tuhan dan milik Tuhan akan mendengarkan Tuhan. Dan kita sekelompok orang ini bagaimana berkumpul bersama, dan mereka membicarakan apa, dan apa yang mereka bahas. Ada mereka di bagian milik yang mana? Ya, ini maka bisa lihat tuh perbedaannya. Jadi kita tidak boleh supaya setiap orang suka kepada kita. Dan di film Alkitab juga berkata, jika kamu baik maka semua akan baik. Jadi milik Tuhan ini yang mengikuti yang akan baik. Jadi yang milik dunia ini tidak akan mengikuti kamu. Jadi jika kata tuh yang menjadi milik dunia dan juga milik Tuhan akan mengikutimu, itu tidaklah. Jadi jalan ini akan bertambah jelas.
Jadi waktu awal mulanya akan tidak jelas. Jadi semua yang sama bisa hidup damai berdampingan, tapi akhirnya juga akan terlihat perbedaannya. Dan seperti Pumba, kamu selalu membetul gosip dan mengakui kalau kamu tersakiti dan memaafkan. Dan jalan ini akan terus jelas dan memohon Tuhan membantu kita. Dan disampai ke ayat 7, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan di sini berbicara 3 perbedaan. Mengikuti kasih ada perbedaannya. Penuh kasih itu berasal dari Allah. Yang tidak ada kasih bukanlah milik dari Allah. Tuhan adalah penuh kasih. Karena kita mengenal Allah dan kita akan saling mengasihi. Kasih ini kasih yang apa? Sebenarnya kita kasih adalah banyak rasanya. Yaitu laki-laki dan perempuan kasih ini, dan teman kasih sebagai sama teman yang sangat dekat. Dan kita akan disebut juga kasih. Tapi yang ini yang dibicarakan adalah kasihan dari Tuhan. Ayat ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kasih ini bagaimana kita telah melakukan dosa dan Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal itu untuk sebagai persembahan untuk menghapuskan dosa kita. Tuhan menutupi semua kesalahan kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan berkata dosa kita Tuhan yang menanggungnya. Tapi kasih ini berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan di saat kasih ini mengasihi kita dan kita menerimanya dan kita diampuni, kita mendapatkannya. Jadi kita boleh di sini maka kita bisa saling mengasihi. Di sini kita membicarakan seperti memahami dan seperti tidak ada apa-apa. Jadi sangat simpel kita bahasnya. Kita di sekelompok manusia, yaitu tidak ada hanfia. Jadi tidak sengaja itu menghina orang, dan juga kadang tidak sengaja dihina orang. Dan kita juga kadang dengan begini kita telah menghina orang. Dan dalam kejadian ini kita bagaimana melakukannya. Dan di sini kita mesti saling menerima, merangkul satu sama lain. Jadi mesti mengorbankan semua pengorbanan kesalahan orang lain. Kita tidak bisa menanggungnya. Kalau boleh diumpamakan kita tidak bisa memikulnya, kita jangan dengan
paksa memikulnya, kita mesti menerima itu kasihan dari Tuhan. Kamu menerima berapa dan kamu akan memberi berapa. Jadi Tuhan sudah berkorban karena segala kesalahan kita. Dan kita hanya bisa menerima 3%, ya maka kita memberikan 3%. Jika kamu bersedia, kamu bisa terus mengikuti Tuhan dan menerima lebih banyak. Maka kamu juga bisa mengasihi lebih banyak lagi. Jangan setiap hari memikul semua kesakitan kita. Jadi saling mengasihi. Bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia dan mengasihi kebenaran. Karena kita kasih Tuhan. Karena semua adalah kebenaran dari untuk membandingkannya. Untuk mengikuti orang ini, apakah dalam ketakutan? Kamu percaya kalau Yesus adalah anaknya Tuhan? Yesus sudah mengampuni semua kesalahan kita. Tapi saya selalu dalam ketakutan. Jadi karena begini, kamu menerima kasih tidak seutuhnya. Ya, ini yang di belakang akan terus dibahas. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah ada kasih dan bagi saya tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Karena kasih ada di dalam kita. Jadi seluruhnya akan terlihat. Jadi kita dalam penghakiman kita tidak dalam ketakutan. Karena dia ada di dalam kita. Karena hasil kasih sempurna dan dalam ini tidak mempunyai keberanian dan penghakiman, karena sama seperti dia juga di dalam dunia ini. Jadi ketakutan, barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Jadi kita selalu dalam ketakutan ini. Jadi keberanian ini bukannya galak ya artinya, tapi kita dengan lemah lembut, dengan tepat. Karena kita bisa menerima kasih-kasihan dari Tuhan. Jadi tidak takut penghakiman. Jadi karena penghakiman ini kita mengorbankan kasihnya Yesus. Karena Yesus sudah mati buat kita. Allah Bapa bersedia menyerahkan anaknya pada kita supaya kita di dunia ini mendapatkan keselamatan. Dan dengan ini saya pergi menjumpa padanya. Apa yang saya takutkan? Ya, dia akan menghakimi saya. Tapi dia sudah menanyakan dia akan memberi penghargaan buat saya. Jadi dalam dunia ini kita dengan serius untuk menyelesaikan segala hal, maka tidak takut. Jadi saya tidak takut penghakiman. Jadi kita ketemu otoritas yang di dunia, kita akan takut. Ini banyak. Kemungkinan otoritas kita bukannya bagaimana. Kadang kita tidak percaya pada otoritas kita. Kita tidak dengan seutuhnya kita serahkan pada otoritas kita, percaya kepada otoritas kita. Kita juga dalam kebimbangan.
Sebenarnya bos ini mengundang kamu kerja karena suka sama kamu. Kalau tidak suka pada kamu, tidak mungkin akan mengundang kamu, maka kemungkinan akan sayang sama kamu. Dan kita kadang merasa tidak mengasihi kita. Setiap bulan memberi gaji pada kita juga merasa tidak mengasihi kita. Ini setiap manusia tidak ada rasa tentram. Karena kita tidak mendapatkan kasih dari Tuhan yang lebih diurapi dengan penuh. Dan kemungkinan ada bos kita pernah menyakiti kita. Karena kasih kita yang di dalam tidak kuat. Kita tidak melihat itu perlu dikasih dan mendapatkan keselamatan. Maka kita sering membawa ketakutan. Tapi kasih ini adalah kasih yang seutuhnya. Kita memohon Tuhan membantu kita. Kita lebih dalam lagi menyerahkan. Lebih lagi hidup di dalam kasihnya Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita perlu kata-kata mesti berani ya, karena kasih. Di sini dibicara karena kamu mengasihi. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudari, maka ia ada pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang yang mengasihi saudaranya dan kasihan dari Tuhan, kita mendapatkan kasih dari Tuhan. Dan saya itu merasa saya tidak ada ketakutan. Tapi di dalam kehidupan saya itu saya mesti mengasihi saudara. Dan kita suka berkata, ini saudara ini saya mengasihi saudara ini, tapi dua saudara ini saya tidak mengasihi. Kadang ada saudara yang tidak bisa kita terima. Ada saudara yang kadang kita membencinya. Di sini dikata adalah berbohong, yang adalah pendusta. Jadi kamu bilang, aku mengasihi Allah, tapi saya tidak ingin makan sama orang ini. Tuhan, saya mengasihi kamu, tapi bolehkah saya menjauh dari orang ini? Dan saya ingat firman ini berkata, Tuhan tidak percaya kata-kata manis. Tuhan berkata, kamu tidak mengasihi orang ini dan saya tidak mungkin percaya kamu mengasihi saya. Jadi sini pasal ini kita melihat kasih, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dan maka bisa memahami kasih. Kita mesti mengasihi orang yang di sekeliling kita yang kita bisa lihat ya, baru mengasihi Tuhan. Saya memberi tahu lebih jelas lagi. Jadi kita lebih dahulu mengasihi keluarga kita, baru mengasihi Tuhan. Karena keluarga ini ada lebih dekat dalam kita. Di sini orang ini kita kasih, bagaimana kita mengasihi orang itu. Jadi memberitahukan orang yang mengasihi. Jadi menjadi seorang suami tidak bisa mengasihi istrinya dan tidak mungkin bisa mengasihi anak-anaknya.
Dan berbicara begini, dan kita selalu berkata ini menanggung semua kesalahan istrinya, dan diperintah dari firman Tuhan mengasihi sesama manusia. Dan di sini membicarakan menerima 3% kasih dan memberikan 3% kasih. Jadi terhadap kita 3% baik. Dan Tuhan juga tidak menuntut kita memberi kasih 40%, mengasihi orang, dan juga menekan kita dengan tidak baik, dan tidak boleh ketat terhadap diri sendiri. Kita adalah yang dikasihi, kita yang diselamatkan, kita adalah yang sangat disayang. Tuhan menciptakan semua ini juga karena kita. Tuhan menciptakan langit yang bintang-bintang yang di langit untuk kita lihat. Jadi banyak orang pergi untuk ke tempat lain ya untuk melihat bintang, tapi hanya untuk dilihat. Jadi Tuhan melihat lebih banyak kita dikasihi, kita adalah berharga. Kita jadi masuk dalam sukacita karena juga kasih karunia. Semua ini dari Tuhan supaya terhadap kita lebih baik dikit. Maka kamu akan terhadap istri akan lebih baik, dan terhadap anak akan lebih baik. Yang saya terima semuanya datang dari Tuhan. Anak saya juga. Kehidupan anak saya juga dari Tuhan. Dengan begini saya mengasihinya. Keluarga ini saling mengasihi dan mulai bersama untuk mengasihi orang dan bersama mengasihi Tuhan. Dan kita di situ Tuhan berkata, saya percaya kamu mengasihi saya. Mohon Tuhan membantu kita. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, dan mengasihi pengetahuan sudah mendengar lebih banyak. Jalan yang mengasihi Tuhan ini banyak sisi yang kita pikirkan melalui kebenaran, melalui taat untuk membedakan. Jadi semua berani untuk membedakan. Jadi melalui hubungan kita dengan manusia untuk membedakan. Kita memohon Tuhan membantu kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, menerima dan merasakan. Kamu bisa merasakan kamu damai, kamu akan tentram dan damai. Menghimbau supaya berkata dengan ini bisa membantu kalian. Waktu sampai kepada satu titik saya memulai sekolah Alkitab ya. Tahu Tuhan memanggil saya, tapi saya takut ya Tuhan tidak membimbing saya. Yang memanggil kamu ada siapa? Raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan ya. Tapi takut kalau Tuhan tuh tidak bisa menghidupi saya. Ya ini ada rumusnya bagaimana, tapi ini ada rumusnya kita. Sebenarnya apa yang kamu takutkan? Itu penerimaan tidaklah sempurna, memohon Tuhan membantu. Jadi kasih-Nya dari Tuhan dari langit
dan kita sudah menerimanya, dan saya bisa dengan bernapas lega dan senang. Kita bisa membantu orang lain, dan juga kita bisa menerima orang lain. Ya, semua juga orang berdosa. Dan sini kita menghina banyak orang, juga memohon Tuhan membantu kita. Mari kita bersama kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Dan pagi ini sekali lagi Tuhan kasih-Mu hadir dalam hati kami. Tuhan, jika tidak ada kasih-Mu, kami tidak berdaya memaafkan orang lain dan memaafkan diri kita sendiri. Kami tidaklah sempurna. Tuhan, sampai di pagi ini, kalau tidak ada kasih-Mu, kami tidak bisa bertemu dengan-Mu. Dan ini kita berkata pada Tuhan setiap hari. Setiap hari kita di dalam Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Tuhan, dengan kasih kami menjawab-Mu, karena Tuhan Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, di dalam kasih-Mu kami menghadap
hadapi semua ini. Semua atas rancanganmu. Saudara-saudara semua, mari kita membuka mulut kita berterima kasih pada Tuhan. Kita berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan terlihat hidup di dalam kita. Karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib menjadi persembahan. Di dalam kita, keadilan Tuhan di dalam kita bisa berubah. Saudara-saudara semua, mari kita berbuka mulut kita dan kita berterima kasih. Dan kata dalam hati kita berkata, Roh Kudus, terima kasih Engkau tinggal di dalam kami. Terima kasih tinggal di dalam kami. Karena darah Yesus Kristus, terima kasih kita sudah mendapatkan kehidupan yang baru. Tuhan, Roh Kudus, kami berterima kasih kami hidup bersama dengan sama-Mu supaya kami lebih memahami Tuhan. Tapi Tuhan, di Roh-Mu di dalam kami, semua berubah dalam mata kami supaya apa yang kita percaya, apa yang kita kasih ada bentuk, ada. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau hari ini kami belum tidak sama lagi. Supaya kami bisa saling mengasihi. Tuhan kasih, kami memuji. Saudara-saudara semua, Tuhan berkata Tuhan ada penuh kasih. Dan kita juga tahu kita mesti mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. Apakah kita tahu kalau kita dikasih? Apakah kita merasa kalau kita dikasih? Apakah kasih di dalam kehidupan ini kehilangan dari kepercayaan dan kekurangan dari kepercayaan? Dan hari ini Tuhan berkata pada kita lebih banyak mengasihi kita lebih banyak mengasihi diri kita. Jangan terhadap kita sangatlah tidak baik dengan ketat terhadap diri kita. Kamu mengasihi orang berapa banyak, bagaimana kamu mengasihi diri kamu, mengasihi orang dan pada diri kita. Mari kita membuka mulut kita dan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Lalu Roh Kudus berkata padamu dan terhadap hatimu berbicara. Kita juga boleh berdiri sini dan juga duduk. Di saat ini Roh Kudus berbicara padamu. Di dalam hati kita, apakah dari Tuhan, apakah dari kita sendiri? Apa kadang-kadang dalam hati kita berkata padamu, kamu tidaklah baik, kamu apapun tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang kamu kerjakan tidak cukup. Apa yang kamu kerjakan tidaklah cukup. Karena ada satu kata berkata padamu, ini terhadap kamu ada baiknya. Ini ada termasuk kamu ada bantu. Kamu selalu dalam dikejar-kejar, dalam kerjaan, dalam pelayanan. Kamu kadang merasa kamu tidak baik. Kamu tuh merasa tidak cukup. Dalam kamu dalam tertekan dan banyak beban, dalam ketakutan. Tuhan berkata, kata-kata ini bukan datang dari saya. Kata-kata ini bukanlah berasal dari saya. Roh Kudus berkata padamu, saya mengasihimu. Dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya mengasihi kamu. Saya menciptakan kamu, saya memilih kamu, dan saya menciptakan dunia ini supaya kamu memakainya. Saya memanggil kamu, saya memanggil kamu, saya memakai kamu. Karena Yesus sudah melakukan satu pengorbanan. Saya telah mengorbankan semua pengorbanan. Jadi tidak usah dengan kehidupan kamu, kebutuhan kehidupan kamu untuk khawatir. Jangan kamu khawatir dengan
kesempurnaan kamu. Dan Tuhan berkata, kamu dengar suara saya, percaya, kamu yang telah dikasihi. Karena kamu dengan 100% sudah dikasih, saya bersama denganmu. Karena saya sudah mengorbankan semuanya. Roh Kudus yang saya kasih memohon setiap saudara-saudara dan saudara-saudari semua. Dan lebih banyak lagi ada kegiatan dengan Tuhan. Dan lebih banyak lagi berbicara pada Tuhan. Supaya kami tidak mendengarkan suara dunia. Jangan lagi mendengar suara seperti suara ini, suara dari hati kita yang paling dalam. Memohon Tuhan lebih banyak lagi membantu kita. Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi saya. Engkau memberikan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Roh Kudus di dalam saya. Tuhan, ada inilah kasih. Tuhan, kasih-Mu bukan hanya mengasihi saya. Dan kasihnya Tuhan juga menghapus semua ketakutan dalam kita. Kasih tidak ada kasih. Tidak ada ketakutan. Kasih ada seutuhnya. Tuhan hari ini ingin mengambil semua ketakutan kita. Tuhan yang berkata, dos sudah mengasihi kamu. Dan semua kekhawatiranmu dan ketakutanmu sudah dihapuskan. Karena perekonomian kamu dan jadi di masa depanmu dan hubungan dengan sesama dan kesehatanmu. Dan lebih banyak lagi akan membuat kamu takut. Tuhan berkata, aku sudah memberikan semuanya. Jangan kehidupanmu yang takut ini. Tuhan sudah mengorbankan semuanya. Tuhan adalah keadilan saya dan Tuhan adalah penyembuh saya. Tuhan memperbarui hubungan kita dengan sesama. Dan kita berkata pada Tuhan, ketakutan ini kita satu-satu kita serahkan pada Tuhan. Dan berkata pada Tuhan, saya ingin menghilangkan ketakutan saya. Dan memohon Tuhan membantu kita. Membantu kita menghilangkan semua kekhawatiran kita, ketakutan kita. Tuhan, kami tidak ingin dalam ketakutan. Tuhan, kami tidak ingin dalam kekhawatiran. Tuhan Yesus, kami terima kasih memuji-Mu. Tuhan, kasih-Mu mengurapi kami, kekhawatiran kami, tadi doa kami. Engkau sudah mendengar. Kami ingin ketakutan kami diangkat. Kami dalam ketakutan ini selalu tidak bisa keluar dalam ketakutan ini. Bantu Tuhan, bantu kami. Di saat ini, saudara-saudara saya membimbing kalian untuk berdoa. Ketakutan ini sekali lagi kita serahkan pada Tuhan. Tuhan Yesus, dalam hati saya ada ketakutan, ada kekhawatiran. Saya takut wabah penyakit ini. Saya takut perekonomian. Hubungan dengan sesama saya juga ada ketakutan. Saya juga banyak takut, khawatir dengan kesehatan saya. Dan saya masih banyak ketakutan saya. Tapi hari ini saya bersedia serahkan padamu. Karena Tuhan, Engkau sudah mengorbankan buat kami. Dengan kasih-Mu mengangkat semua ketakutan saya. Tuhan, kami memuji-Mu. Engkau Tuhan yang nyata. Engkau Tuhan yang mengasihi saya. Engkau Tuhan yang membantu saya. Tuhan, kami terima kasih memuji-Mu. Karena Engkau di kayu salib, Engkau sudah menghilangkan semua ketakutan saya dalam diri saya. Tuhan, kami memuji-Mu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu karena Kau kata kasih tidak ada takut. Kasih ada tidak ada takut. Kami menghilangkan ketakutan. Kau Tuhan kasih lebih banyak di dalam hati kami. Dalam hati kami semua ketakutan kami akan dihilangkan. Kamu Tuhan, Kau memberikan kasih kami seluruh utuhnya, dengan utuh yang kasih yang utuhnya. Tuhan, di sini dengan kasih ini kamu mengalami kami. Tuhan berkata, kamu kasih-Mu, kamu lebih dahulu mengasihi kami. Kami saling mengasihi saudara-saudara semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita memohon kepada Tuhan kasih seutuhnya dari Tuhan. Kasih Tuhan yang di tengah-tengah kita. Kita menerima kasih yang dari Tuhan. Tuhan, kami memohon padamu lebih dalam mengasihi.
Tuhan di dalam langit ini, Engkau bersedia di dalam ini membalik kembali di dalam lagi mengasihi kami, karena kasih ini kami mengurapi lebih penuhi dan penuhi dengan kasih seutuhnya. Tuhan peluk setiap kami. Roh Kudus kasih adik Allah Bapa itu lebih penuh, lebih tebal dalam hati kami. Dan kasih dari Allah Bapa ini lebih penuh, lebih tebal di dalam kami. Hilangkan semua ketakutan kami. Dan satu kedamaian lebih banyak lagi percaya ditaruh di dalam kami. Terus kami melihat semua pekerjaanmu apa yang Tuhan ciptakan. Semua ini dalam dunia ini Tuhan semua ciptakan buat kami. Kami lebih mengasihi lebih banyak orang, lebih mengasihi suami kita dan mengasihi anak-anak kita. Kami memohon padamu lebih banyak. Berkata Roh Kudus lebih banyak mengurapi kami. Kami bersedia membuka hati kami. Kami bersedia menaruh ketakutan kami. Kami taruh mereka pikiran kami. Kami bersedia menaruh semua pandangan yang tidak baik pada orang lain. Tuhan urapi kami. Tidak ada orang pun yang melihat Tuhan, tapi kita saling mengasihi Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kita melihat dari semua ini, tapi bukannya hanya kasih-Mu di dalam kami, tapi kami lebih seutuhnya mengasihi Tuhan. Tapi kita juga ada seutuhnya mengasihi saudara-saudara kita. Tapi kita mengatur satu reaksi. Jadi saat kasih Tuhan di tengah-tengah kita, kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Waktu puji-pujian, waktu satu pujian ini kan kita lihat satu orang yang kita kenal, kan kita memujinya. Dan mungkinnya sekolah kita, murid-murid sekolah kita, dan juga staf gereja yang kita kenal, dan juga saudara-saudara yang di online yang kita tuh mohon pada dia tuh mendikasih satu message buat anggota selmu dengan berani memberitahukan kalau kamu masih ada, karena kasih-Mu selama peduli dalam hati kami telah menyembuhkan hati kita. Dan saudara-saudara semua yang kita mencari orang yang tidak kita kenal atau yang kita kenal, kita menyatakan kalau kita mengasihi dia. Ya Tuhan, jika kami bisa mengasihi dan kasih-Mu lebih dalam lagi mengalir dalam tengah-tengah kami. Di dalam saat ini ada pendamping kita perlu pendamping kita mengasihi keluarga kita, mengasihi saudara-saudara semua. Ya Tuhan, karena ada kasih-Mu, ya, di mana tempat ada kasih-Mu adalah surga. Ya, ada tempat kasih-Mu, ada tempat kasih. Kita tempat ini saling mengasihi. Karena Tuhan ada kasih. Saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan, kasih Tuhan lebih banyak dalam kehidupan-Mu. Roh Kudus di dalam-Mu terus lagi bekerja. Roh Kudus di dalam-Mu terus bekerja. Jadi kasih yang 3% menjadi 10%. Jadi kasih 3% menjadi 10%.
Jadi lebih mengasihi orang dan juga mengasihi sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus berkatimu, bukan kasih yang dari Tuhan dan juga pengetahuan dari Tuhan lebih banyak dalam kehidupanmu. Kehidupanmu bertambah lagi kemuliaan. Kakimu, apa yang kamu kerjakan, Tuhan akan selalu berhasil. Lebih dulu Tuhan, manusia dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara semua. Sesuatu pandangan yang berbeda, dengan matamu lebih banyak melihat pekerjaan Tuhan, lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan. Lihat langit, bintang yang di langit dan juga pasien di laut, dan lihat istrimu, lihat anak-anakmu, lihat suamimu, dan lebih melihat otoritasmu lebih banyak lagi. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Dan kita tepuk tangan mulia pada Tuhan Yesus. Renungan pagi kita sampai di sini.